Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maulana Nugraha dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan presentasikan tentang letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Nah, letusan Gunung Tambora di tahun 1815 merupakan bencana global dari Nusantara. Pada 10 April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Hindia Belanda, kini menjadi Indonesia, meletus dengan kekuatan luar biasa. Letusan ini tidak hanya menghancurkan wilayah sekitarnya, tetapi juga memicu dampak global yang signifikan, mengubah iklim dunia, dan mengaruhi kehidupan jutaan orang. Nah, untuk pendahulunya, skala bencana dengan dahsyat. Letusan Gunung Tambora mencapai skala VEI 7, menjadikannya letusan terbesar yang tercatat pada abad ke-19. Bencana ini merenggut sekitar 90.000 korban jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak paling fenomenalnya adalah terjadi tahun tanpa musim panas, di tahun 1816, tahun setelah terjadinya letusan. Nah, sebuah peristiwa penting dalam sejarah iklim global. Anatomi letusan Tambora yang mengguncang. Yang pertama ada durasi erupsi. Erupsi utama berlangsung dari 5 hingga 11 April 1815 dengan puncaknya pada 10 April. Letusan ini berlangsung selama beberapa hari melepaskan energi yang sangat besar. Lalu kolom abu raksasa. Kolom abu vulkanik mencapai ketinggian yang luar biasa, yaitu 43 kilometer ke stratosfer, menyebarkan partikel ke seluruh atmosfer bumi. Lalu ada material yang terlontar diperkirakan 100 sampai 150 kilometer kubik material piroklastik terlontar, termasuk abu, batu apung, dan gas, mengubah topografi sekitarnya. Nah, yang terakhir pembentukan kaldera atau kawah. Letusan dahsyat ini meninggalkan kaldera besar berdiameter 6-7 km, menjadi saksi bisu kekuatan alam yang tak terbayangkan. Lalu dampak lokal, kehancuran total di Sumbawa itu ada tsunami setinggi 4 meter yang melanda pesisir Jawa dan Sulawesi, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Lalu desa-desa di sekitar Tambora terkubur hingga 3 meter terkubur oleh abu vulkanik dan menghilangkan jejak pemukiman dan kehidupan. Lalu hampir seluruh populasi Pulau Sumbawa musnah akibat letusan abu panas dan kelaparan pasca bencana atau kelaparan karena musim dingin tersebut. Lalu hancurnya lahan pertanian menyebabkan kelaparan, wabah penyakit, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Lalu dampak globalnya di tahun tanpa musim panas, yaitu di tahun 1816. Yang pertama penurunan suhu global. Suhu rata-rata global turun hingga 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius pada tahun 1816, mengubah pola cuaca di berbagai belahan dunia. Lalu salju di musim panas. Fenomena aneh terjadi seperti salju turun di bulan Juni di New England, Amerika Serikat, dan mengganggu aktivitas pertanian. Lalu ada gagal panen massal. Gagal panen meluas di Eropa Barat dan Amerika Utara, memicu krisis pangan dan kenaikan harga drastis. Kenaikan harga pangan secara drastis. Lalu yang terakhir adalah krisis sosial dan migrasi. Kondisi ini memicu kelaparan, kerusuhan sosial, dan gelombang migrasi penduduk mencari penghidupan yang lebih baik. Lalu pembelajaran modern atau deteksi peringatan dini. Itu ada yang pertama ada pemantauan 24/7 dari PVMBG. Kini memantau gunung api sekitar 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu menggunakan teknologi canggih. Lalu pelacakan satelit. Satelit seperti MODIS dan Sentinel melacak sebaran abu dan gas, memberikan data real time. Lalu ada jaringan sensor canggih. Jaringan sensor seismik GPS dan gas SO2 yang canggih mendeteksi pergerakan magma dan emisi gas. Lalu yang terakhir adalah pemodelan iklim. Pemodelan iklim modern memprediksi potensi dampak global dari letusan besar, membantu persiapan lebih dini. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran modern, respon global, dan bantuan.
Pertama, respon globalnya adalah prosedur evakuasi. Prosedur evakuasi struktur dan rencana darurat nasional disiapkan untuk melindungi penduduk. Lalu yang kedua, koordinasi internasional. Koordinasi bantuan internasional melalui PBB dan Palang Merah memastikan respon yang terintegrasi. Cadangan, lalu yang ketiga ada cadangan pangan. Cadangan pangan dan distribusi logistik cepat menjaga pasokan di area terdampak. Dan yang terakhir, kolaborasi ilmiah. Kolaborasi ilmuwan vulkanik lintas negara memungkinkan berbagai informasi dan keahlian terkini. Nah, baru kita ada di tahap mitigasi masa kini, kesiapsiagaan nasional Indonesia. Yang pertama, pemantauan gunung api. Yang kedua, koordinasi BNPB. Yang ketiga, ada peringatan dini BMKG. Dan yang terakhir, edukasi dan simulasi ke masyarakat. Yang pertama, ada pemantauan gunung api tadi. Itu memantau PVMBG memantau lebih dari 70 gunung api aktif di Indonesia untuk mendeteksi potensi ancaman. Lalu koordinasi BNPB itu merupakan mengkoordinasikan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia dan prabencana hingga pasca bencana. Jadi koordinasi agar cepat dievakuasi. Nah, lalu yang ketiga ada peringatan dini atau dari BMKG menyediakan sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrim termasuk potensi tsunami dan perubahan iklim. Lalu ada edukasi dan simulasi. Edukasi masyarakat dan simulasi bencana rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan terhadap bencana di kalangan masyarakat. Kita sudah sampai di penutup, yaitu refleksi pentingnya mitigasi bencana global. Putusan Gunung Tambora 1815 adalah pengingat bahwa bencana alam tidak mengenal batas geografis. Lalu ada kolaborasi internasional dan kesiapsiagaan adalah investasi strategi untuk masa depan kita, menjaga bumi dan manusia dari kekuatan alam yang dahsyat. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurangnya. Saya pamit dulu. Om Santi 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 Om.